Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Salatullahi wa salamuhu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati aqwam wa yubasyirul ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum ajran kabira. Hadirin muhtaramin, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Yang pertama, monggo selalu sareng-sareng mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, wajib kita syukuri. Meskipun kita hidup di Indonesia, keranten sudah ditakdirkan kita lahir dan hidup di Indonesia, maka wajib kita syukuri apapun kondisinya. Terutama hari ini kita sedang rawuh untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan dari amal soleh kita yang bisa menambah beratnya timbangan kita fi yaumil mizan. Allahumma amin. Yang kedua, selawat ma'assalam selalu disediakan bagi kita Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan bil iman wal Islam nanti kelak mendapatkan syafaat beliau fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, hari ini kita akan ngaji salah satu hadis dalam kitab Jami' Sahih Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai hambanya itu diumumkan di makhluk langit, bahwasanya Allah mencintai hambanya dan makhluk lain pun diperintahkan untuk mencintai hamba tersebut. Nah, kira-kira kita semuanya yang hadir di tempat ini termasuk hamba Allah yang dicintainya apa tidak? Nah, mari kita sama-sama kaji. Ada tanda-tanda bahwasanya Allah akan mencintai hambanya ketika ada 6 tanda utama. Baik, jamaah rahimakumullah, saya awali dengan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab. Setelah perang Badar itu kan perang yang pertama dan Rasul mengalami banyak kemenangan. Ketika itu beliau menawan beberapa tawanan orang kafir. Tawanannya macam-macam, ada yang dewasa, ada yang anak-anak, ada perempuan, laki-laki ditawan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah menginspeksi tawanan tersebut, ternyata ada bayi kecil yang menangis. Ternyata mencari ibunya. Dan ibunya pun ketemu bayi tersebut, kemudian disusui, ditetei, ditimang-timang. Rasul memanggil para sahabat. Kemudian beliau dawuh, "Atarawna tilka ummah tarihatan biwaladiyya ilan nar," kata beliau. Coba kamu lihat ibu itu yang sedang menggendong bayinya. Mungkin apa tidak ibu itu tiba-tiba melempar bayinya, menyakiti bayinya. Bahasanya kanjeng Nabi, tarihatan ilan nar, dilempar ke neraka api. Artinya itu mungkin apa tidak kalau ibu itu menyakiti anaknya. Nah, Bu, jenengan kalau ditangkap di kantor ya apa? Mungkin apa enggak ibu yang sedang gendong bayinya tiba-tiba ngguwak bayi ini? Mungkin buatan? Nggih, boten mungkin. Para sahabat juga menjawab, enggak mungkin Rasulullah, fa innaha hubba waladaha hubban syadidan. Enggak mungkin Rasulullah, dia itu mencintai anaknya dengan cinta yang sangat mencintai. Maka Rasul mendawuh, wallahi demi Allah,
Innallaha la arhamu bi 'abdihi min hadzal ummi bi waladiha. Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala estu mencintai, merahmati hambanya melebihi cintanya ibu itu kepada bayinya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya melebihi cintanya ibu itu kepada bayinya. Subhanallah jalla jalaluhu. Terus kita ini termasuk hamba Allah yang mungkin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kemudian Imam Ibnu Al-Jauziyah mengatakan seperti ini. Laisa sya'nu an tuhib walakin sya'na man tuhab. Ya. Bukanlah yang penting itu sesuatu yang kau cintai. Itu enggak penting. Engkau mencintai itu enggak ada masalah. Ya. Bisa jadi kita mencintai tapi ternyata dia nggak mencintai kita, maka cinta bertepuk sebelah tangan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana engkau dicintai olehnya. Nah itu paling penting. Maka kita harus memantaskan diri kita di hadapan Allah agar kita ini betul-betul dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kemudian ada 6 tanda penting ketika Allah itu sedang jatuh cinta kepada hambanya. Kalau ada satu di antara 6 itu masuk dalam diri kita masing-masing, Masya Allah, jenengan termasuk hambanya yang dicintai oleh Subhanahu wa taala. Sehingga jangan khawatir, apapun masalah yang kita hadapi, jangan khawatir. Ya. Apapun problem yang ada di depan kita, khalas. Ya. Depend of Allah, pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu mencintai hambanya. Yang pertama, rahimahullah, iman. Ini sudah paten. Jadi ternyata orang beriman itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur jadi orang beriman. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasul bersabda, ini sekali saya ulang-ulang ini supaya kita ini lebih pede dengan keimanan kita. Innallaha yu'ti dunia ila man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada siapapun, kepada hamba yang Allah cintai, Allah berikan dunia. Kepada hamba yang Allah benci, Allah berikan dunia. Semuanya dapat dunia. Wong ahli ibadah dapat dunia, wong ahli ma'asi dapat dunia, padha kabeh. Sing beling oleh dunia, sing taat oleh dunia. Tetapi ingat, walakinnallaha la yu'til imana illa man yuhibbu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan keimanan itu kecuali kepada hambanya yang dicintainya. Nah, terus menawi hari ini jamaah rahimakumullah di dada kita ya, dalam sanubari kita ini masih ada iman, subhanallah. Dengan ini dicintai Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jaga ini. Sehingga orang beriman itu Masya Allah banyak istimewanya jamaah. Termasuk amal-amal soleh kita ini karena ada iman Allah menerimanya. Orang kafir, orang yang gak beriman, sehebat apapun dia beramal tidak akan Allah terima amal-amalnya. Makanya nggak benar kalau ada orang yang mengatakan kemarin yang sedang viral ya, dengan mencontohkan Thomas Alva Edison yang menemukan listrik, yang listrik ini berguna bagi semua manusia. Bahkan Mekah, Madinah pakai listrik, temuannya Alva Edison. Memang temuannya itu berkah, kita akui itu. Tapi ketika dia nggak punya iman, ya Gusti Allah mboten ngersakaken menerima amal kebaikannya sehebat apapun amalnya. Alladzina kafaru a'maluhum kassarabin biqai'atin yaksabu dham'anu ma'an. Orang-orang kafir itu yang gak beriman itu kalau beramal, amalnya itu seperti sarab, seperti fata morgana, biqai'atin di tanah yang datar, yaksabu dham'anu ma'an. Orang-orang yang haus mengira itu ada airnya, tapi ketika didatangi tempat itu lam yajid minhu saja, tidak menemukan apapun di tempat itu, kosong. Orang kafir. Bahkan Allah katakan di dalam surah Al-Bayyinah dengan tegas, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina
Gimana? Fi nari jahannam khalidina fiha. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang kafir seperti itu. Nah, orang beriman rahimakumullah dimuliakan bahwa amal-amal kita ini subhanallah mendapatkan pahala dari Subhanahu wa taala. Makanya iman wajib kita jaga. Yang kedua jemaah rahimakumullah, tanda kita ini dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu kita ini dimudahkan untuk thalabul ilmi. Nah, Pak ingat ini. Dengan datang ya ke majelis ilmu dengan penuh keikhlasan, masya Allah. Dengan ini dikerjakan kebaikan, dicintai Gusti Allah. Ya. Man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan mudahkan dia untuk berangkat bertafakuh fiddin. Nah, orang yang bertafakuh fiddin, Allah angkat derajatnya. Bahkan Allah akan mudahkan dia masuk surga. Man salaka tariqan yaltamis bi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia itu berjalan di muka bumi dengan berpegang teguh pada ilmu, nah, maka Allah akan mudahkan dia untuk menuju ke surganya. Nah, persoalannya ilmu itu apa? Yang kemudian Allah mencintai kita dan kemudian kita dimudahkan masuk surga. Jadi kalau jenengan hadir ke majelis ilmu, maka perlu dipertanyakan ilmunya ilmu apa. Tegas para ulama mengatakan al ilmu ma qama alai dalil. Ilmu itu adalah sesuatu yang dilandasi dengan dalil. Artosipun kalau kajian majelis ilmu itu ada dalil yang diungkapkan, ada pondasinya, maka jenengan itu hadir di majelis ilmu. Ya. Tetapi kalau jangan hadir di sebuah majelis yang isinya joget-joget, ya, maka jangan hadir di majelis joget-joget. Ya. Ya. Ada majelis yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, ikhtilat, nah itu, maka itu namanya majelis yang banyak menimbulkan banyak kemungkaran. Terus maqama alai dalil, sesuatu yang dilandasi dengan dalil. Di zaman Rasulullah tadi dengan hadir di tempat ini, kemudian tempat yang lain, majelis ilmu subhanallah. Dengan ini dicintai Gusti Allah. Makanya kalau ada undangan ngaji, semangat untuk didatangi. Kemudian yang ketiga, ciri Allah itu mencintai kita adalah ini yang paling penting supaya kita berhusnudzon, dapat ujian, dapat musibah. Itu ciri yang sangat jelas bahwasanya Allah sedang mencintai kita. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ayuna lam ya'mal su'an. Ya Rasulullah, siapa sih di antara kita ini yang tidak berbuat dosa? Ini pertanyaan setelah Rasulullah itu membaca satu ayat yang berbunyi alladzina amanu walam yalbisu imanum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan imannya itu tidak bercampur dengan kezaliman, mereka lah yang mendapatkan keamanan di dunia wal akhirah dan mereka lah yang mendapatkan hidayah dari Subhanahu wa taala. Nah, az-zulmu ini ya, itu adalah syirik, tapi para sahabat menganggap itu adalah dosa. Ya Rasulullah, siapa sih di antara kita yang nggak berbuat dosa? Pasti kita berbuat dosa. Ya. Terus bagaimana ini? Nah, kemudian Rasul dawuh, ya Abu Bakrin, alasta tansok. Jenengan gesang itu kadang kan punya perasaan susah, perasaan ngoyo, sedih, ya berat dan sebagainya. Nah, ya. Alasta tahzan. Bukankah kamu juga pernah bersedih, gundah gulana, nangis dan sebagainya? Betul Rasulullah. Alasta tusibukal ahwa. Bukankah kamu juga pernah mendapatkan musibah? Betul. Nah, kita kan hidup demikian ya. Kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang sedih, ya. Kena musibah dan sebagainya, kadang kesulitan. Itu hidup kita jemaah rahimahullah. Ada yang pernah hidup nggak pernah dapat kesulitan? Nggak pernah susah? Ada?
Nah, hati-hati nek jenengan kula niku Ustaz, pon kula enak tok Ustaz. Enggak pernah sedih, enggak pernah susah. Lo hati-hati. Itu malah seorang jenengan mangke. Jadi hidup itu harus mengalami namanya susah, sedih, ya punya masalah, punya problem, punya musibah. Kemudian Rasul menjawab, ya Abu Bakrin, fazalika tujzauna bisayiatikum. Itulah cara Allah membalas dosa-dosa kamu yang telah melakukan di dunia ini. Jadi jamaah rahimakumullah, kita sedih, kita susah itu ternyata Allah Subhanahu wa taala membalas dosa-dosa kita di dunia ini. Dan ini lebih baik daripada nanti dibalas di akhirat. Ya, makanya kemudian musibah, kesedihan, ya, misalkan ada kecelakaan dan sebagainya, kalau kita bersabar, itu ternyata cara Allah untuk ya menghapuskan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Oh subhanallah. Makanya kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain, innallaha iza ahabba abdahu ibtalahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nalikani cinta remen kepada hambanya itu ibtalahu, maka Allah akan uji dia. Diuji jamaah. Fa in radiya falau ridha. Kalau dia ridho dengan ujian tersebut, maka Allah juga akan ridho dengan hamba tersebut. Fa in sakhita falau sakhtun. Kalau dia murka, enggak ridho, maka Allah juga murka kepada hamba tersebut. Nah, sehingga kalau kita dapat musibah, dapat masalah, bersyukurlah. Ya. Berarti kita sedang dicintai Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekecil atau sehebat apapun masalah yang kita miliki. Nah, gede cilik itu kan tergantung cara pandang kita kan ya. Tiyan itu kan sawang sinawang. Kadang Mustaqim punya masalah dianggap itu besar. Mungkin bagi saya itu kecil. Mustaqim melihat saya maksud sama waduh Ustaz. Berat Ustaz. Tapi bagi saya itu kecil. Jadi cara pandangnya itu masing-masing berbeda-beda. Sawang sinawang. Nah, tetapi yang jelas semua kita itu punya masalah. Enggak mungkin orang enggak punya masalah. Keranten Gusti Allah sudah menetapkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus samarat wa basiris sabirin. Jadi ada harful takkid lam dan nun, ini sebuah kepastian. Kemudian mengapit huruf mudhari atau fi'il mudhari. Bala ya belum. Artinya pasti dan pasti kami akan menguji kamu. Kalau enggak sekarang, ya besok. Kalau enggak besok, ya lusa. Kalau enggak lusa, ya emben. Karena fi'il mudhari fungsinya adalah lil hadir wal mustaqbal. Ya, fungsinya itu hari ini dan yang akan datang. Nah, terus setiap kita pasti punya masalah, punya musibah. Justru kalau kita ini uripe enak-enakan, ya nyaman, gak ada masalah sama sekali, kita khawatir itu namanya istidraj. Ya, kita dihinakan dengan kenyamanan kita masing-masing, sehingga kemudian kita jauh dari ketaatan. Nah, maka ujian bala itu subhanallah itu bagian dari cinta Allah kepada hambanya. Makanya kalau ada ujian dan bala bersyukur. Alhamdulillah ya Allah dengan menegur saya. Tapi abot Ustaz, abot ya, ya, abot. Ya, nyawang pulang itu niki, ya punya masalah itu bodai. Abot juga itu niki. Tapi kita harus tetap bersabar. Karena memang Allah sedang mencintai kita. Pun yang ke berapa? Ke 10, pinten? Oh, ketiga. Oke, berapa keempat? Ya, keempat. Keempat adalah yaitu orang yang mencintai, dicintai Allah Subhanahu wa taala, cirinya adalah mudah mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, ini paling penting. Ya. Jadi mengikuti sunnah Rasulullah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Nah, katakan ya Muhammad, kalau kamu mencintai Allah maka cintailah aku, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kamu.
Terus ciri ya orang yang dicintai Allah adalah dia dimudahkan untuk meneladani kanjeng Nabi di atas sunnah-sunnahnya. Nah, kita ini jamaah rahimahullah kadang-kadang tidak bisa maksimal melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Tapi kita nggak boleh nyinyiri ya sunnah kanjeng Nabi. Ini kan banyak orang-orang yang nyinyiri sunnah kanjeng Nabi. Ya, termasuk berjenggot. Ini kan sunnah Rasulullah. Bagaimanapun alasannya, jenggot ini sunnah kanjeng Nabi. Ya, itu. Ada yang mengatakan sampai semakin tebal jenggotnya, katanya apa? Semakin pendek otaknya, ya kan? Salah itu. Ya, coba kalau kita kaji kitab As-Syama'il Muhammadiyah, karang Imam Tirmidzi. Rasulullah itu masya Allah, jenggotnya itu lebat, ya lebat. Bahkan rikmonnya juga gondrong Rasulullah itu. Nah, masa Rasulullah itu apa otaknya cekak kan boten. Nah, kalau kita nggak bisa mengamalkan sunnah Rasulullah, nggak usah kita nyiri sunnah kanjeng Nabi. Ya, boten jamaah. Nanti Rasulullah sudah memprediksi 14 abad yang lalu akan ada di antara umatnya itu yang dia itu memegang agama seperti bara api. Maksudnya apa itu? Memegang sunnah itu seperti bara api. Kalau memegang yang wajib, semuanya bisa. Sholat 5 waktu itu wajib, semuanya bisa. Ya, puasa Ramadan itu wajib, semuanya bisa. Tapi kalau melaksanakan sunnah itu abot. Ayo, jangan Ramadan kemarin puasa 1 bulan nutup istiqomah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 29-30 nutup kan, wajib. Tapi puasa sunnah Syawal 7 hari, masya Allah, abot ya. Seperti bara api berat. Ya. Jangan sholat 5 waktu, ya subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kholas selesai. Tapi untuk istiqomah qobliyah, ba'diyah berat rawatib itu. Padahal kanjeng Nabi sudah memberikan 3 motivasi kalau kita menjaga rawatib itu. Ya. Kalau jangan kepingin dapat rumah di surga, jaga 12 rakaat rawatib. Qobliyah ba'diyah. Kalau jangan kepingin diharamkan kulitnya itu dari api neraka, jaga 14 rakaat rawatib ba'diyah qobliyah. Kalau jangan normal mawon menuju warga, jaga 10 rakaat rawatib itu. Nah, ngoten itu ya abot jamaah. Abot. Sunnah. Ya. Poso juga demikian, Senin Kamis qiyamul juga demikian berat. Padahal qiyamul itu kan istimewa. Apa maning suami istri bersepakat untuk qiyamul malah istimewa. Niku nggih abot. Ya. Makanya kemudian Rasul dawuh sayati zaman ala ummati, ya akan datang nanti satu zaman atas umatku karena yaqyudin kayak bidullah. Dia itu memegang agama seperti memegang bara api. Apa sunnah-sunnah itu? Ya. Misalkan lagi memakai hijab, jilbab, ya itu kan wajib. Ya, perempuan untuk orang umumnya wajib pakai jilbab. Wajib hukumnya semua pakai jilbab. Selesai, nggak ada masalah. Sampai wong nandun di sawi pakai jilbab. Ya. Kan ya. Tapi sunnahnya pakai hijab itu sunnah. Itu banyak yang nyinyiri. Makanya jamaah rahimahullah, ya kalau kita ini dicintai Gusti Allah, kita akan dimudahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan kita insya Allah bisa mengamalkan begitu banyak sunnah-sunnah Rasulullah. Termasuk ya kadang-kadang kita ini kan lalai makan pakai tangan kiri. Karena Rasulullah sangat ringan. Ya, tangan kiri jangan pakai tangan kanan. Ya, orang sing rokokan pakai tangan kiri, ya itu nggak boleh. Rasul dawuh la ta'kul bisimal fa inna syaitana ya'kul bisimal. Janganlah kamu makan dengan tangan kiri karena setan itu makan dengan tangan kiri dan sebagainya. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, ya, bahwa orang itu kalau dicintai Gusti Allah, nah ini itu dimudahkan untuk beramal soleh sampai dia itu husnul khotimah. Nah, ngoten. Insyaallah ya.
Tiang mati itu kan dumadaan sifatnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimanakah ujung kematian kita itu. Nah, di antara ciri hamba yang dicintainya itu adalah dia dimudahkan untuk beramal soleh. Beramal soleh dimudahkan hingga kemudian dituntun menuju husnul khatimah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Rasul bersabda, "Idza aradallahu bi abdi khairan istakmalahu qabla mautihi." Oh, ini bahasanya Rasulullah sangat indah sekali. Nalikane Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada hambanya, istakmalahu qabla mautihi, maka dia akan dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia itu mati. Istakmal itu dipergunakan. Ya, dipergunakan Gusti Allah sampai dia meninggal dunia. Para sahabat itu belum paham. Ya Rasulullah, fa kaifa istakmalahu? Apa maksudnya istakmalahu ya Rasulullah? Ya, dipergunakan Allah itu bagaimana maksudnya? Rasul dawuh, yahdihillahu tabaraka wa ta'ala ilal amali sholih qabla mautihi summa yakbiduhu alaihi. Allah memudahkan dia untuk beramal soleh sebelum dia meninggal dunia, hingga kemudian Allah mencabut nyawanya. Terus kalau kita merasakan mudah beramal soleh, masya Allah. Ya, jenengan ini dikerjakan Gusti Allah mendapatkan husnul khotimah. Ono azan langsung teko. Ya. Ono apa mana? Ya, ono ngaji teko, tak absen. Pokoknya amal-amal soleh itu mudah dikerjakan. Ada selain infak sedekah dilakukan. Ya, urip ini kan hanya sebentar jamaah. Kita hidupnya hanya sebentar, ya. Nggak lama-lama. Paling banter kita hidup ini berapa? Ya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, cekak kita ini. Jangan sampai kita korbankan ya masa depan kita yang abadi hanya dengan secuil kehinaan di dunia. Ya, kita harus bersabar. Nanti kalau di akhirat kita akan hidup selama-lamanya. Ya, kita dulu pernah saya sampaikan berapa perbandingan waktu antara dunia dan akhirat? 1 banding berapa? 1 banding 1000. Ya. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Bahwasanya 1 hari hitungan kamu di sini ya dibandingkan dengan kelak di akhirat itu sama dengan 1 banding 1000 tahun. Masya Allah. Terus kehidupan kita akan abadi. Sehingga saya itu sering ngomong ke jamaah itu, kalau dengan punya medsos, ya, apapun bentuknya, FB, IG, YouTube, WA, ya, udah pergunakan semuanya itu untuk kebaikan. Tinggalkan jejak-jejak digital kebaikan yang nanti akan terus menambah pahala kebaikan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Untuk apa buat ya drama-drama supaya viral dan sebagainya? Gak ada manfaatnya. Ya, kan ada orang itu kan nggawe medsos, nggawe drama dan sebagainya supaya viral dan dapat cuan. Gak ada manfaatnya. Ya, gitu kan? Kan banyak itu kan ya. Mendingan kita mengupload ya, tausiah-tausiah yang bisa bermanfaat dan bisa memberikan kebaikan untuk semuanya. Nanti kita sampai semua hari sedo, terus mengalir itu ya pahala-pahala kebaikan kita dari jejak digital kita. Alhamdulillah. Makanya channel YouTube-nya di like and subscribe ya. Ini ada 2 ini, alhamdulillah. Nah, jamaah terus kalau kita ini dikasih Gusti Allah, kita ini dimanfaat Allah untuk dimudahkan beramal soleh sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut usia ajal kita. Nah, yang terakhir jamaah yang paling penting, ternyata di antara ciri yang paling utama ketika Allah itu mencintai hambanya, dia dimudahkan untuk segera bertobat, nggak menunda-nundanya. Banyak ayat yang yang menerangkan bahwasanya Allah itu suka dengan orang yang suka bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah sangat suka pada orang yang bertobat. Bahkan jenengan longgo kemudian nggak sengaja mengucapkan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu Gusti Allah
senang, bahagia ketika melihat hambanya itu beristighfar, bertaubat. Ya. Innallaha asyaddu farhan bi taubati abi hina yatub. Loh, Masya Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang sekali, asyaddu farhan, senang sekali bi taubati abdi hina yatub, dengan taubat hambanya ketika dia bertobat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ibu-ibu ngoten nggih, yang pasar melaku istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya mbek tasbih, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian masak yang ngoten astagfirullah, astagfirullah. Nggae kopi, gawe bapake istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Bapake yang ngono ya, budal kerja istighfar ya. Kemana pun kita berada, biasakan bisa untuk beristighfar. Apa beratnya sih mengucapkan astagfirullah ya? Nggak ada beratnya, tapi dampaknya luar biasa. Jazakallahu. Tuba liman kana wajada fi syarifatihi istighfaran katsiran. Masya Allah. Sungguh beruntunglah seseorang itu manakala kelak ditemukan di mushaf catatan amalnya itu banyak istighfarnya. Masya Allah, istighfar. Iki yang pasal istighfar, ya, kerja istighfar, nyapu istighfar, masak istighfar, kayak kopi istighfar, ya, jangan lodek istighfar, ya, nyeplok endok istighfar. Masya Allah ya. Nanti Masya Allah itu nanti akan memberikan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, orang yang dikerjakan kebaikan ini, rahimahullah, dia ini nggak pernah menunda-nunda untuk bertobat, ya, karena dia tahu betul yang namanya nyawa itu datangnya jumadaan. Jangan sampai kita ini suka menunda taubat. Kita berbuat dosa, istighfar taubat. Nggak dosa mana bertobat lagi, dosa mana bertobat, nggak ada masalah. Kalau orang mengatakan awak minggu istighfar taubat koyok wong mangan lombok, kapok lombok, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Justru yang bermasalah adalah engkau aku bertobat nek dino Jumat masisan Sayyidul Ayyam. Yo nek sampe Jumat kemis mati ya apa? Akhirnya ya wis, aku kemis saya tak tobat. Kemis engko malam kan pas poso pisan tobat. Ya sampai ke Rebo mati ya apa? Enggak bisa diprediksi sama aku. Ya. Ada orang itu berangkat ke pasar, ya pulang ketabrak tronton mati. Ya, enggak ada mukadimah apa-apa. Bahkan ada yang karaoke nyanyi-nyanyi, ya joget-joget, enggak ada sakit, enggak ada apa, tiba-tiba dia geblak mati. Ya, ada yang sedang ceramah mati, sedang ngaji mati. Kita nggak tahu mati kita seperti apa. Makanya kemudian di dalam surat An-Nisa ya ayat 17 dan 18 itu Allah gambarkan bagaimana taubatnya seorang hamba Allah itu berlaku. Disebutkan di ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat itu berlaku bagi hamba-hamba Allah yang melakukan satu perbuatan dosa. Ya. Satu perbuatan dosa. Kemudian poinnya adalah summa yatubuna min qarib. Kemudian dia segera bertobat. Tidak menunda engkau. Ya. Orang seperti ini kata Allah, faulaika yatubul alaihim. Mereka lah yang Allah terima taubatnya. Nah, tidak menunda taubat. Kemudian di ayat berikutnya Allah gambarkan walaisi taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Dan taubat enggak berlaku bagi orang-orang yang mengerjakan sayyi'at. Sayyi'at itu jamak dari su. Berarti banyak dosa. Dia ngerapel. Ya. Ditunda-tunda tobatnya itu. Engkau yang ngerapel dosa bertobat. Nek ngerapel gaji enak ya. Nek ngerapel dosa itu soro. Nah, ditunda sampai kemudian datanglah kematian. Ya, dan kita nggak akan pernah tahu kematian datangnya seperti apa. Nggak pernah WA kita malaikat maut. Ya, nek WA kita enak. Ya. Tapi kan datangnya kan jumadaan dan datangnya itu tidak ada tanda-tandanya apa-apa. Ada orang mengatakan, nah saya juga enggak, ya, enggak semuanya enggak sama. Ya tadi saya katakan ada orang karaoke mati,
ada orang kerja mati dan sebagainya. Nah, kita nggak tahu jumlah rahimahullah. Nah, orang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala ketika sedang nazak menjelang kematian dan kita nggak pernah tahu kapan jalan kematian kita, dia berkata, Robbi ini tubtul an. Gusti Allah, karena aku bertobat. Nah, sudah sampai di tenggorokannya dia mengatakan, ya Allah, aku bertobat ya Allah. Apa kata Allah? Walalladzina yamutuna illa wahum kuffar. Mereka itu tidak mati kecuali dalam keadaan kekufuran. Sulul khatimah. Nah, maka orang yang Allah cintai adalah orang-orang yang dimudahkan dia untuk segera bertaubat, tidak menunda-nunda. Sehingga kemudian kalau kita punya masa lalu yang kelam, gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Aku memilih Ustaz, Masya Allah, bobrok Ustaz. Sembahyang gak karu-karuan. Gak usah khawatir. Ya. Gak usah khawatir. Rahmat Allah dan cintanya itu terbuka lebar untuk kita. Bertobat. Wa inni la ghaffarun lakum liman taba wa amana. Sumahtada, kata Allah. Sesungguhnya aku ini betul-betul mengampuni kamu sekalian. Bagi mereka yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kita ini beramal soleh, maka semua amal-amal dosa kita ini tergeserkan dengan amal kebaikan kita. Nah, jadi jangan khawatir kita punya masa lalu sangat gelap, Masya Allah. Semuanya akan Allah hilangkan dengan amal-amal soleh kita. Yang jelas jamaah rahimahullah, kalau kita bertobat, sehebat apapun dosa kita, pasti akan Allah ampuni. Sebagaimana janji Allah di sebuah hadits qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau ataitani bi qurabil ardi khotoya. Seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa seluas bumi, ya, summa lakitani la tusrik bihi bi syai'a. Kemudian engkau bertemu aku, tidak menyekutukan aku sama sekali. Jadi masih ada iman. Ya. La ataituka bi qurbiya maghfiratan. Pasti aku akan mendatangi engkau dengan ampunan juga seluas bumi. Terus ayo ya kita pantaskan diri kita sebagai hamba Allah yang betul-betul dicintai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, kita yang hadir di sini semangat ngajinya, ada keimanan, kemudian segera bertobat ketika berbuat dosa, jangan khawatir, gak usah malu. Ya. Dan kalau kita berbuat dosa, jangan usah malu. Ya. Jangan pernah berbuat dosa kemudian curhat yang medsos, jangan. Ya. Nge-status dan WA, jangan. Ya. Berbuat dosa, curhatnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta Allah Subhanahu wa taala rahmat dan ampunannya. Nah, terakhir jamaah rahimahullah, ya poinnya, kesimpulannya, kalau kita ini sudah pantas dicintai Gusti Allah, maka Allah akan berfirman kepada penduduk langit. Wa fi riwayatin Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, Inna Allah Ta'ala iza ahabba abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai seorang hamba Allah, ya, mencintai hambanya, yaitu jamaah Masjid Al-Hidayah. Nah, okay. Da'a Jibril, maka Allah memanggil Jibril. Faqala, dan Allah berkata, ya Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fahibbahu. Wahai Jibril, aku ingin mencintai fulan, mencintai seseorang ini, maka cintailah dia. Fayuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Summa yunadi fis samai, kemudian Jibril pun memanggil ya penduduk langit. Fayaqul, dan dia berkata, Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, mencintai hamba tersebut, maka cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka semua penduduk langit pun mencintai hamba tersebut. Ya. Summa yudawlal qabul fil ardi. Kemudian ya Allah meletakkan seseorang itu untuk dimudahkan dicintai di muka bumi. Nah, ngoten nggih. Terus jenengan yang hari ini ngaji dengan penuh keikhlasan, masih ada iman, dan tadi ada 6 ciri tadi,
dicintai Gusti Allah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril, kemudian berkata, "Ya Jibril, itu jamaah Masjid Al-Hidayah berumur pengajian. Aku mencintai mereka, maka cintailah mereka." Nah, maka Jibril pun menghadap ya dan memanggil semua penduduk langit dengan mengatakan, "Wahai penduduk langit, sesungguhnya Gusti Allah mencintai orang-orang yang hadir di Masjid Ilmu, di Masjid Al-Hidayah ini, meskipun mulai oleh berkat ya, maka cintailah dia." Dan subhanallah, penduduk langit pun mencintai kita sekalian. Nah, ngoten nggih, dados rahimahullah itu 6 ciri ya atau alamatu hubbillah. 6 ciri Allah mencintai hambanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang dicintainya, dan yang paling penting dimudahkan untuk beramal soleh sehingga kelak kita mendapatkan husnul khotimah. Amin. Demikian, mudah bermanfaat. Aku luka lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.